Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Asik. Gimana Pak Agung kabarnya nih? Sehat Mas Robi? Sehat. Di tengah terik panas ya, kita mesti jaga kesehatan. Betul Pak. Juga sambil sering-sering ngopi juga Pak. Katanya gosipnya bisa buat jaga kesehatan juga katanya ngopi itu. Bikin rileks ya kafein. Bikin rileks. Asal tidak kebanyakan. Asal kebanyakan, kalau kebanyakan juga Ya bahaya. semuanya ya. Air putih juga bikin kembung ya. Kembung. Semua cinta juga membunuh itu kalau kebanyakan. Wah, membunuh Ya. itu. Sama dengan benci juga sih Pak. Benci Sama juga ya. sama. Benci kebanyakan, cinta kebanyakan, sama-sama membunuh. Sama-sama membunuh. Jadi hati-hati teman-teman, yang berlebihan itu berbahaya. Jadi yang wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar aja, pas-pas aja. Yang Sesuai bikin dengan cita-cita spiritual. apa tuh Pak? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya, segala sesuatunya itu porsinya pas. Porsinya gitu. pas. Baik teman-teman semua, di sini kita ketemu lagi ya, teman-teman ngopi. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di media sosial dan juga kolom komentar nanti ya ketika teman-teman ingin bertanya di sana. Silahkan teman-teman bertanya di sana. Baik Pak Agung, langsung aja ya kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa ini ada masuk lumayan banyak. Yang pertama Pak, tentang apa yang menyebabkan beberapa oknum spiritual masih melakukan pelecehan. Pelecehan? Ya, dalam kutip pelecehan kepada murid-murid atau pengikutnya. Oke. Entah itu konteksnya itu pemerkosaan dan hal-hal lain lah. Itu kira-kira apa yang menyebabkan Pak? Yang bersifat pelecehan ya. Kadangkala ada hal-hal yang kita anggap itu bisa kita selesaikan dengan cara kita menekan. Nah, contohnya ada beberapa oknum yang kemudian menekan nafsunya. Oh, menekan nafsu. Menekan nafsunya kemudian dengan cara banyak ya. Ada dengan cara berpuasa, dengan cara latihan-latihan segala macam. Nah, sehingga ketika ada trigger yang kuat, kesempatannya ada, triggernya tadi ada, maka sesuatu yang ditekan itu akan menjadi obsesi. Semua hal yang kita tekan itu kan akan jadi obsesi. Oh, malah yang ditekan itu jadi obsesi ya, jadi bukan obsesi. menghilangkan, bukan menghilangkan, menahan ya, atau menahan, bukan, iya. Nanti jadi obsesi ya. Jadi obsesi. Misalnya kalau kita puasa, kita menahan makan sama minum kan. Nah, sepanjang siang itu kan pikiran kita liar sekali. Oh, iya. Lihat es campur aja di siang itu, ngiler kan? Ngiler Pak. Itu jadi ajang balas dendam nantinya. Iya, akhirnya itu kan. Akhirnya jadi ketika obsesi. ada trigger, Obsesi. ketika ada kesempatan, mungkin dia akan makan lebih banyak, kemudian dia sudah berangan-angan kan, wah nanti kalau buka puasa minum es seger banget. Pernah nggak Mas Robi kalau siang itu lagi puasa, kemudian lihat es jeruk, waduh, ngiler gitu ya, ngiler. bahkan bisa netes gitu kan. Netes kok udah langsung nelan ludah gitu Pak. Kita kan lagi nekan gitu kan, lagi. kita nekan. Nah, sama dengan seks. Oh, seks juga Pak? Seks juga. Jadi kalau kita memang sengaja mengurangi seks karena tujuan-tujuan spiritual, maka itu akan jadi obsesi. Dia tidak melakukan seks secara fisik karena ditekan kan, tetapi pikirannya aktif. Kan itu akan menjadi liar, akan menjadi aktif, akan menjadi obsesi. Mungkin dia akan berfantasi dengan pikirannya. Ada muridnya yang kemudian bisa men-triggernya, itu bisa menjadi obsesi. Tapi itu semua berawal dari pikiran-pikiran itu dulu ya, diawali ya? Iya, yang ditekan. Ditekan yang ya? Ditekan. Muncul dari situ, kemudian hasrat itu mendorong dia untuk melakukan. Betul. Ada trigger, kesempatannya ada, ya mau nggak mau, itu terjadi. Dua hal ya, trigger dan kesempatan. Iya. Nah, ketika kesempatannya nggak ada, misalnya rame terus, kemudian orang itu berada di dalam keramaian yang sama, ini kan nggak ada kesempatan. Ada kesempatan ya. Tapi ketika kesempatannya ada, hanya berdua, nggak ada yang melihat, triggernya ada, ya terjadi pelampiasan obsesi. Makanya kalau saya, apapun yang kita tekan, yang nantinya akan menjadi obsesi, seharusnya tidak kita lakukan itu. Nah,
yang kita lakukan apa kan itu Nah, kan itu masalahnya. pertanyaannya. Yang kita lakukan apa? Artinya kita perlu cara yang tepat, waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk oke lah bahasa liarnya itu melampiaskan ego. Itu kan termasuk ego kan? Oh iya. Nafsu itu termasuk ego. Untuk melampiaskan atau untuk memberikan kesempatan bagi ego itu untuk eksis. Ya ego seks ini kan eksis, ego makan eksis. Iya. Nah, kasih cara yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Nah, kalau mungkin ada yang tanya, wah Pak, saya jomblo. Nah, itu dia Pak tuh, bingung tuh Pak. Apakah saya harus beli misalnya gitu kan? BO. Nah, atau open BO kan ada kan? Micet atau apa lah. Ada oknum kan? Ketipu open BO. Nah, itu sampai 15 juta. 15 juta. Wah, gitu kan. Ada itu ya? Nah, itu Pak Ben. Ceritanya begitu Pak Ben. Open BO ketipu lagi katanya. Nah, ini kan menandakan kalau ada obsesi yang ditekan. Dia punya kesempatan, uangnya ada, kesempatannya ada Iya. untuk melampiaskan itu. Nah, cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Ini kan, kalau tadi apakah kemudian melakukan itu kembali, kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa melakukan dengan cara itu. Kalau pertanyaannya bisa apa enggak, ya tentu bisa. Urusannya apa? Urusannya dosa atau kemudian mendapatkan balasan-balasan yang itu. Nah, itu kalau mau dibahas dari sudut agama ya silahkan. Iya. Kan? Tapi yang jelas kan setiap keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil akan menimbulkan konsekuensi. Iya, konsekuensi. Nah, ini konsekuensinya yang mesti harus disadari kan. Konsekuensinya bisa jadi kena penyakit kelamin, kalau itu yang dilakukan, ya kan. Kemudian ngabisin duit, nggak sadar, nggak nabung, malah buat melampiaskan karena dia nggak tahu cara yang tepat, tempat yang tepat. Makanya kemudian dia ngabisin duit. Esensi seks itu sendiri bukan masalah salah atau benar ya Pak ya? Bukan. Esensinya kan bukan hanya untuk sekedar melampiaskan nafsu itu tadi. Tapi kan kalau orang sekarang obsesinya belum bisa dikeluarkan dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, bisa jadi kan milih tadi. Iya. Kesempatannya ada, uangnya ada, tapi orang nggak mikir konsekuensinya bagi dirinya. Biasanya sih karena tidak paham tentang konsekuensi itu deh, dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai guru ya, ataupun yang berbasis spiritual. Karena kan spiritual jadi pembenaran Pak, karena tentang dosa itu sudah hampir nggak ada ya istilah seperti itu. Surga neraka pun tidak ada, jadi pembenaran. Jadi udah nggak apa-apa gitu. Apalagi ada istilahnya guru itu bisa mentransfer gitu Pak. Energi ketika melakukan hubungan seks itu kepada muridnya. Energinya energi suci lagi ya katanya. Suci lah. Waduh. Energi guru. Guru gitu ya. Waduh. Itu sih semacam ini Pak ya, apa? Kalau di hipnosis itu ada otoritas. Sosok otoritas dibangun sehingga murid pun ya nggak mau kan percaya gitu Pak. Dengan apapun yang diomongin, walaupun nggak masuk akal gimana pentransfer ilmu ataupun hal apapun itu dari guru dengan melakukan seks itu kan bisa-bisanya. Yang jelas itu satu-satunya transfer itu ada. Apa itu Pak? Kepuasan. Jadi kalau kita bicara realita ya, bicara realita ini bukan tentang tabu sama enggak kan. Yo apalagi yang dicari kan gitu. Iya. Jadi bukan sekedar transfer suci-sucian. Itu kan. Ya kalau memang ngakuin aja lah, kalau memang nafsu ya akuin nafsu gitu. Iya. Artinya kegiatan itu memang hanya kegiatan biologis Pak? Kegiatan biologis hewani. Karena hewan pun melakukan itu. Terus apa dampaknya ya latihan-latihan spiritualitas yang dia dengung-dengungkan gitu di publik? Ya mungkin supaya dapat itu. Iya. Jadi promosinya itu ya. Promosinya itu. Iya. Nah kalau ada orang yang pengen instan kan bisa jadi Mas. Iya kan? Ya. Orang pengen instan, pengen dapat energi suci instan, pencerahan instan, kemudian ada tawaran seperti itu ya. Kalau tidak tahu bisa jadi kan. Iya. Ya balik lagi tadi ketika ada kesempatannya. Betul. Triggernya udah ada, kesempatannya muncul. Ya mungkin itu nggak bisa dikatakan dia membohongi ya. Mungkin nggak bisa kan, karena satunya pun tidak merasa dibohongi kan. Enggak Pak. Kan nggak ada. Karena teriming-imingnya malah. Iya. Teriming-imingin dengan malah minta lagi.
Nah itu. Oh, berarti harapannya besar. Berarti enak. Doyan. Oh, doyan. Puas. Puas. Iya. Itu makanya kadang ini kan fenomena yang harus kita selami bersama-sama kan. Fenomena yang bagaimana supaya masyarakat kita ini tidak mengulangi hal yang sama. Betul. Atau paling tidak tahu kalau ada tindakan-tindakan seperti itu. Ini yang kemudian harus kita perbaiki dari sisi mana gitu. Betul. Jadi masyarakat pun tercerdaskan gitu ya. Jadi jangan sampai awal misalnya ramai juga di oknum-oknum agama, kemudian lari ke spiritual, ya ketemu-temu juga tuh oknum-oknum yang kayak gitu. Iya, betul. Dan juga kita tahu bahwa mereka oknum ya, tentu saja ini kan nggak semuanya. Nggak semua kan. oknum, ini kita membahas kan. oknum. Nah, kalau mereka kemudian menggunakan benteng atau argumen ya, argumen ayat-ayat suci untuk melakukan itu, atau kemudian kalau dia bukan dari kalangan agama, dari kalangan spiritual ya, dia bisa menggunakan argumen itu perintah leluhur. Nah ini kan perlu kita waspadai kan. Iya. Jadi perintah leluhur itu bisa menjadi kekuatan otoritas seperti firman Tuhan kalau di agama. Betul. Jadi dua-duanya ini kan bisa dipergunakan untuk itu. Aku mendapatkan perintah dari Ibu Ratu. Nah, itu. Untuk mengajakmu ke dalam kamar persucian. Nah, kan itu repot kan? Repot, Pak. Bagus banget settingannya. Settingannya ada yang perintah, kemudian ada tujuannya tuh buat biar dia makin suci, makin berkah gitu. Bahkan kemudian itu tadi kan kalau ada juga kok melakukan itu gitu. Ya argumennya ini perintah suci. Bukan saya yang mau. Bukan saya mau. Jadi persetubuhan itu dikatakan persetubuhan suci. Iya, karena bukan saya yang mau, tapi ada yang suci. Ada perintah. Perintah suci nah, yang diberikan kepada. Yang mesti harus kita waspadai di masyarakat tentang apa yang disebut dengan mengapa kok ada oknum-oknum yang masih melakukan itu. Jadi kita tahu latar belakangnya seperti apa dan kita tahu waspadanya di mana. Waspadanya di mana. Itu pembelajaran penting, kita harus selalu waspada ya tentang oknum-oknum kayak gini. Sehingga kita jadi orang yang teliti melihat guru ini, lihat backgroundnya, lihat kelakuannya seperti apa. Jadi nggak hanya melihat ajarannya aja, tapi lihat tindakan-tindakannya secara real yang kita lihat gitu. Ya. Kalau tindakan spontan kemungkinan bisa nggak? Kalau tindakan spontan tergantung dorongan tindakannya dulu, Pak Ben. Kan kita mengenal bahwa semua tindakan kan ada dorongan kan. Yeah. Tindakan spontan pun itu ada dorongan. Nah, kemudian dorongannya apa nih? Dorongannya might untuk mendapatkan atau dorongannya mercy untuk memberikan. Nah, tapi jangan juga kemudian diargumenkan. Ini kan tindakannya mercy, memberikan yang terbaik. Wah. Layanan yang terbaik. Iya. Mesti waspada juga tuh ya. Barangkali ada ciri-ciri umum Pak untuk kita supaya lebih waspada itu. Ciri-ciri umum ini ketika seseorang, ya oknum itu selalu membanggakan pengalaman otoritasnya. Ini mesti harus kita waspadai. Oh, pengalamannya itu pengalaman dia otoritas. Betul, diulang-ulang. Diulang-ulang aja. Karena apa? Karena kalau pengalaman otoritas subjektif itu diulang-ulang, itu akan menggiring orang percaya bahwa semua perintah itu dari sosok otoritas ini. Kayak kata-kata saya sudah tercerahkan, saya mendapatkan bisikan dari leluhur, perintah guru sejati, ya itu tadi. Nah mungkin kalau guru sejatinya memerintahkan itu, ya guru sejatinya punya obsesi yang sama. Guru sejatinya cabul juga. Bisa jadi kan. Jadi itu yang kita perlu waspadai. Wah, betul. Jadi teman-teman semua harus waspada ya terhadap oknum-oknum ya, kita sebut oknum-oknum yang ada di spiritual ataupun di agama. Untuk hati-hati teman-teman semua, jangan sampai kita dijebak ataupun terkena dari bahayanya mereka yang